Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dia. Nama saya Alisa Putri. Nama saya Alia Putawibana. Nama saya Dr. Dalfatan. Nama saya Muhammad Abdul Farisi. Nama saya Yusuf Bayu. Nama saya Muhammad Aji. Nama saya Anastasia Cakra. Nama saya Faridin Aura. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam. Ini ya Bu Ade untuk mewawancarai tentang takut. Berdirinya itu awalnya itu karena kita tuh kader posyandu, jadi dengan latar belakang hanya ibu-ibu PKK dan juga backgroundnya kita itu pendidikan memang hanya tamat SMA, tapi pada saat itu kebutuhan pendidikan anak usia dini itu sangat diperlukan, sementara untuk masuk ke TK itu biaya mahal gitu. Jadi bagaimana caranya pemerintah untuk bisa memenuhi pendidikan anak-anak usia dini, akhirnya maka dibentuklah tim dari PKK itu untuk membuat suatu PAUD, mendirikan PAUD. Maka kita door to door dari rumah ke rumah, kita itu menawarkan balita untuk memasukkan anak-anak balita itu ke dalam PAUD. Nah, sementara kita namakan PAUD Tunas Mekar itu. Nah, di mana setelah anak-anak itu sudah terkumpul, maka kita sudah ada beberapa guru, saat itu baru ada 2 guru, Bu Ade dengan Bu Ame. Nah, kami itu melaksanakannya pun berdirinya itu di tahun 2008 tanggal 24 Desember. Kami melaksanakan PAUD itu di teras rumah awalnya gitu ya. Jadi di teras rumah, terus akhirnya setelah beberapa tahun kita pindah ke majelis taklim. Setelah itu, setelah beberapa tahun kemudian kita berupaya dibantu sama lurah dengan bazis. Akhirnya kita kebetulan alhamdulillah kita punya lokasi sendiri, jadi kita mendirikan PAUD itu mandiri. Pastinya sudah dari sarana dan prasarana yang tadinya teras rumah, bilik itu sampai di gedung permanen. Begitu juga tadi perkembangan dengan kompetensi guru. Semakin hari pastinya kita akan selalu meningkatkan kompetensi yang mulai dari tadi menjadi S1 PAUD, ikut diklat berjenjang, ditambah lagi pastinya pendidikan anak-anak itu alhamdulillah. Jadi keluarnya anak-anak PAUD dari Tunas Mekar ini sudah bisa dipastikan mereka itu begitu mereka memasuki usia SD, kebanyakan hampir 80% rata-rata yang mengikuti sekolah dasar itu mereka itu anak-anak yang berprestasi. Itu sudah bisa dibuktikan dengan anak-anak alumni-alumni yang lulusan dari PAUD Tunas Mekar. Manfaatnya banyak. Pertama, manfaat untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat itu di PAUD Tunas Mekar itu tadi anak-anak yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan di usia dini itu, mereka buat orang tua yang tidak mampu, mereka bisa memasukkan ke PAUD Tunas Mekar. Kita melaksanakannya ini dengan subsidi silang biasanya. Jadi subsidi silang itu ada orang tua yang mampu, ada yang tidak mampu. Jadi bagi orang tua yang mampu, mereka akan memberikan subsidi untuk yang tidak mampu gitu. Jadi kita melaksanakannya menggunakan subsidi silang, sehingga makanya insya Allah lebih ekonomis dan bermanfaat buat masyarakat sekitar. Lanjutnya manfaat untuk kami sebagai guru, pertama adalah kami akan selalu meningkatkan kompetensi. Yang kedua, kami akan bisa berbagi ilmu dengan anak-anak sehingga dapat memberikan investasi ya, memberikan, karena anak-anak PAUD ini kan adalah fondasi dasar, sehingga membentuk karakter anak-anak sesuai yang diharapkan di dalam pendanaan. Karena kami ini kan sekolah swasta, jadi memang benar-benar mandiri gitu. Dan kebetulan di lingkungan sendiri kita tidak alhamdulillah tidak pernah meminta untuk ke wilayah langsung ke RT ke RW, tapi kita berupaya. Jadi dengan mensubsidi melalui guru-guru, melalui kita sendiri, dan juga ada dari orang tua. Yang paling penting adalah kesadaran orang tua. Jadi selama ini orang tua sampai saat ini masih berpikir kalau anak-anak itu belajar itu adalah calistung ya. Jadi sementara kalau di PAUD ini kan pembentukan karakter, bagaimana pembiasaan anak-anak ya. Jadi misalnya anak-anak itu bisa belajar mandiri, anak-anak itu bisa sosial emosionalnya gitu. Jadi tapi
mindset orang tua berpikirnya bahwa di PAUD itu harus sudah bisa calistung. Gitu. Jadi evaluasinya adalah orang tua ini bagaimana usaha pemerintah dan orang tua dan juga kita sebagai pihak pendidik serta lingkungan setempat memberikan sosialisasi pemahaman yang sebaik-baiknya kepada orang tua tentang apa yang dibutuhkan anak usia dini, bukan sekedar calistung. Itu relatif. Jadi kalau misalnya tergantung pada keadaannya pada masa itu. Contohnya, kalau di awal-awal itu murid kan bisa sampai 90 dan sampai 100. Terus makin lama juga kan tergantung bagaimana kondisi di wilayahnya, apakah ada anak yang usia balita pada saat itu, gitu kan? Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, apalagi pada saat masa pandemi. Dengan pandemi kemarin banyak anak orang tua yang tidak mau masuk melalui online ya, PJJ gitu. Kalau untuk murid yang daftar itu sifatnya umum. Bahkan kita juga ada dari wilayah luar Jakarta, maksudnya Tangerang ya, Putih. Itu sifatnya umum. Kenapa? Karena memang di sini bukan sekolah negeri. Jadi kita tidak berdasarkan zonasi. Tapi kita ini sifatnya umum, terbuka untuk siapa saja memang yang berminat boleh masuk ke dalam sekolah. Di awal itu memang kita gratis, free. Tapi semakin kesini kita kan butuh ATK, walaupun sekarang alhamdulillah kita sudah dapat BOP. Sementara guru-gurunya memang butuh transportasi. Jadi biaya yang kita bebankan ke orang tua itu 50.000. Namun tadi sistemnya subsidi silang. Jadi kalau ada yang tidak mampu, nanti akan dibantu dengan orang yang mampu. Bahkan untuk anak yatim, dan memang kalau dia itu benar-benar tidak mampu, free. Dimulai dari seragam, kegiatannya, itu semua dibiayai oleh sekolah. Jadi sekolah kita itu efektifnya dari Senin sampai dengan Jumat. Lamanya belajar itu 3 jam, dimulai dari jam 7:30 anak-anak itu sudah baris di halaman, terus nanti setelah itu mereka di circle berdoa, terus kita mulai berkegiatan itu di jam 8:30 berkegiatan, jam 9:30 makan bersama, terus jam 10 nanti recalling, nanti 10:30 selesai. Nah, selanjutnya untuk kegiatannya itu pastinya berbeda. Jadi kalau misalnya pastinya kalau PAUD itu selalu dalam satu hari itu ada 3 kegiatan inti. Kegiatan inti itu dimana nanti itu mencakup tentang kognitif, ya, terus bahasa, gitu, dan terus nanti ada fisik motorik, sosial emosional, ada nilai agama dan moral. Jadi semua itu berkesinambungan terus menerus dilakukannya. Tapi dengan kegiatan pastinya yang berbeda. Seperti misalnya hari Senin kegiatannya semua 6 aspek itu selalu dilakukan, tapi di hari Selasa kita ada olahraga, ya. Terus nanti di hari Jumat biasa praktek ibadah yang paling diutamakan, gitu kan. Terus nanti kalaupun di hari Rabu kadang kita itu jadwal untuk keluar, misal bermain di Erpetra, kayak gitu. Bahkan kita ada kegiatan yang lainnya seperti manasik haji, seperti kegiatan PAUD, gitu. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ade karena telah bersedia untuk kami wawancarai, dan inilah hasil dari wawancara kami. Untuk menutupnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum